Salam Ibu Bapak Saudara-saudari, saya berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya MBS melalui pesan suara via YouTube hari ini yang ke-50. Renungan kita hari ini dari Mazmur 54 ayat ke-9 yang berkata demikian. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Tema kita renungan hari ini adalah melihat yang tak terlihat. Saudaraku, apa yang terlihat oleh mata jasmani dari situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita seringkali menjadi faktor utama yang memengaruhi hati kita. Manakala dihadapkan pada masalah yang berat atau situasi yang sulit, respon hati kita pun menjadi negatif. Seketika itu pikiran dan hati kita dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan. Takut tak bisa menyelesaikan masalah. Rasa ragu dan bimbang bermunculan. Iman pun menjadi goyah. Selama mata kita tertuju kepada besarnya masalah dan apa yang tampak secara kasat mata, yang kita pikirkan hanyalah ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita. Ketika kita melihat pasukan tentara Aram lengkap dengan kuda dan keretanya sedang mengepung kota, bujang Elisa pun dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Mengapa bisa terjadi? Karena bujang Elisa itu fokus pada masalah karena melihat musuh ada di depan matanya. Bujang itu pun berkata, "Celaka tuanku, apakah yang harus kita perbuat?" Tertulis dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15b. Mendengar hal itu berdoa Elisa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Roh Tuhan menjamah bujang Elisa itu, maka ia pun dapat melihat apa yang tak terlihat oleh mata jasmaninya, yaitu ada bala tentara surgawi lengkap dengan kuda dan kereta berapi yang mengelilingi Elisa. Ternyata ada kekuatan adikodrati yang maha dahsyat yang menyertai dan melindungi Elisa dari serangan musuh-musuhnya. Sebagai orang percaya, seharusnya kita menyikapi masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Masalah sebagai kesempatan untuk kita melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, memiliki penyerahan diri penuh kepada-Nya, dan semakin mengandalkan Dia. Saat kita punya kepekaan rohani seperti ini, kita akan mampu melihat segala sesuatu melalui mata rohani, hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Jika mata kita tertuju kepada Tuhan dan janji firman-Nya, kita akan mampu bertahan di segala keadaan dengan kemantapan iman, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan salam sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, bahwa dalam menjalani hidup ini kami seringkali hanya memakai cara pandang jasmani dan melihat hal-hal yang menakutkan. Tapi kalau kami menjalani hidup yang secara rohani, ternyata ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan itu berarti akan selalu ada mujizat, dan setiap langkah perjalanan hidup kami pun dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu,
Kami berdoa bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.